Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat, prodi 19 P3. Saya akan menjelaskan materi tentang ingkar sunnah, yaitu materi dari kelompok 3. Sebelum masuk pada materi mengenai ingkar sunnah, yang perlu kita pahami yang pertama adalah apa itu ingkar sunnah. Ingkar sunnah terbagi menjadi dua suku kata, yaitu ingkar dan sunnah. Pengertian ingkar berasal dari bahasa Arab, yaitu yungkaru, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik lisan maupun hati, bodoh atau tidak mengetahui segala sesuatu. Dan dari beberapa arti kata ingkar tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar secara terminologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu baik lahir maupun batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya gengsi, sombong, keyakinan, dan lain-lain sebagainya. Dan secara terminologi ada beberapa definisi ingkar sunnah, yaitu yang pertama, ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, ingkar sunnah adalah satu paham yang timbul sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikondisikan oleh para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad ataupun sebagainya saja tanpa ada alasan yang tepat diterima. Selanjutnya, dari penggolongan ingkar sunnah menjadi 3 bagian, yaitu golongan yang pertama, golongan yang menolak sunnah secara keseluruhan, dan golongan yang kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan sunnah antara mengakui dan menolak keberadaan sunnah. Selanjutnya, adapun argumen ingkar sunnah, yaitu argumen nakli dan non akli. Adapun argumen akli, yang dimaksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ironis jika yang berpaham ingkar sunnah menggunakan sunnah sebagai argumen untuk membela paham mereka. Adapun argumen nakli mereka antara lain, yaitu surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzala 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Artinya, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan selanjutnya surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fi kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam kitab. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segalanya, suatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan keterangan lain, misalnya dari sunnah atau hadis. Menurut mereka, salat 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan didirikan dan sehubung dengan adanya dasar bukanlah sunnah atau hadis, melainkan ayat-ayat Al-Quran saja, yaitu misal dalam surah Al-Baqarah ayat 238, dalam surah Hud ayat 114, Al-Isra ayat 78, dan Toha ayat 130. Selanjutnya, argumen non-nakli. Argumen non-nakli cukup banyak juga argumen yang termasuk argumen non-nakli yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah, yaitu yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami
Al-Quran secara langsung tanpa harus memerlukan penjelasan dari hadis. Dan yang kedua, dalam sejarah umat Islam telah mengalami kemundurannya karena terpecah-pecah, dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegangan pada hadis. Dan yang ketiga, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata, karena hadis Nabi lahir setelah lama Nabi wafat, yakni pada masa tabi'in dan at-tabi'in, yakni sekitar 40-50 tahun setelah Nabi wafat. Dan hadis yang terhimpun dalam Sahih Bukhari dan Muslim merupakan hadis palsu. Di samping itu, banyak matan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan selanjutnya, adapun kelemahan-kelemahan dari kedua argumen tersebut. Yang pertama, kelemahan dari argumen nakli, yaitu seluruh argumen nakli yang diajukan oleh para pengingkar sunnah untuk menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lemah sekali. Bukti-bukti kelemahannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89 sama sekali memberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Menurut Syafi'i, ayat tersebut mengandung pengertian dan petunjuk menjelaskan bahwa yang pertama, ayat Al-Quran menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan, dan teknis dari pelaksanaan ibadah tertentu. Yang kedua, ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang global sehingga hadis diperlukan untuk menjelaskan teknik pelaksanaannya. Dan yang ketiga, Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Al-Quran ketentuannya itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati sebab Allah yang memerintahkannya. Dan selanjutnya, kelemahan argumen non-nakli. Adapun kelemahan argumen non-nakli yang dikemukakan oleh para pengingkar sunnah adalah yang pertama, Al-Quran memang benar tertulis dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, dan ada yang bersifat global, dan ada pun yang berlaku rinci. Diperlukan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Para pengingkar sunnah menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab dapat memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis Nabi, tapi pada kenyataannya berbeda. Dan yang kedua, memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu sebab menjadikan umat Islam adalah karena perpecahan. Perpecahan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh setiap sikap umat Islam yang berpegangan pada hadis, melainkan karena faktor politik yang mana dalam sejarah telah dibuktikan. Dan yang ketiga, pernyataan pengingkar sunnah yang menyatakan bahwa hadis Nabi lahir setelah Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat, karena sesungguhnya pada zaman Nabi penulisan hadis sudah ada. Permasalahan kodifikasi hadis secara resmi memang dilakukan setelah Nabi wafat. Ini sama halnya dengan keberadaan Al-Quran. Al-Quran penulisnya sudah dilakukan pada zaman Nabi masih hidup, namun kodifikasinya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.